Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Husulul Ma'mul bi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul, di mana Dr. Hani Ahmad Faqih, penulis kitab ini, menjelaskan mensyarah sebagian dari Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita sekarang masuk di pertemuan yang ke-29. Pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah setelah hijrah. Akan kita bahas, bismillah. Qala hafizahullah wusuluhu al-Madinah. Pasal kedatangannya Rasulullah SAW di Madinah. Kedatangannya Rasulullah SAW di Madinah berarti setelah melakukan perjalanan hijrah tersebut. Baik, akan kita lanjutkan. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannif. Qala rahimahullah. Wa qad kana balaghal ansar mahrajahu min Makkah wa qasduhu iyyahum. Fakanu kulla yawmin yakhrujuna ilal harrah yantadhiruna. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, orang Ansor telah mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari Mekah dan menuju untuk menemui mereka. Maka mereka setiap hari keluar menuju Harrah untuk menunggu mereka. Ibnu Katsir rahimahullah di sini menyebutkan Harrah. Harrah secara bahasa maknanya panas ya. Maknanya panas, Harrah. Harrah di sini maknanya panas karena hakikatnya mereka itu seperti barisan dari bebatuan yang panjang, hitam, bahkan kemudian disebut bahwa bebatuan ini bebatuan vulkanis, hijarah burkaniyah, hitam, kemudian vulkanis, batu vulkanis. Ketika musim panas, batu-batuan ini yang hitam vulkanis ini kemudian ketika dipegang itu panas, sehingga disebut dengan harrah. Sehingga seperti itu ya. Jadi wilayah tertentu di mana kemudian ada bebatuan vulkanis, warnanya hitam, ketika musim panas biasanya panas, sehingga ini menjadikan sebab disebut dengan nama harrah. Di Madinah, harrah itu yang masyhur ada dua. Ada yang waqim, ada yang wabaroh. Waqim itu ada di timur, kemudian yang wabaroh itu ada di barat dari Madinah. Kami belum mengetahui yang lebih tepat sebelah harrah ini yang dimaksud sebelah mana. Namun kalau dilihat dari dua harrah yang masyhur tersebut, barangkali yang harrah syarqiyah, yang harrah waqim ini itu lebih terkenal dibanding harrah satunya yaitu wabaroh, di mana harrah wabaroh terkadang disebut dengan nama harrah gharbiyah karena lokasinya berada di bagian barat dari Madinah. Kurang lebih itu makna dari harrah. Sehingga orang Ansar menunggu Rasulullah SAW di tempat tersebut. Kemudian, falamma kana yaumul itsnain ats-tsani asyar min Rabiul Awal ala ra'si 13 sanatan min nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam wa fahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istadda adz-dzuha. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal dari 13 tahun kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui mereka. Khina istadda dzuha. Ketika waktu duha itu kemudian sedang panas-panasnya. Barangkali duha panas-panasnya itu ya berarti sekitar mulai jam 10-an barangkali. Hampir sampai mendekati zuhur. Barangkali waktu duha yang ketika panas kurang lebih waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam. Wa kana qad kharajal ansaru yauma idzin. Dan orang Ansor kemudian pada waktu itu sudah keluar untuk menunggu kedatangannya Rasulullah.
Falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim. Ketika mereka sudah menunggu lama, Rasulullah belum nampak, mereka kemudian kembali. Wa kana awwala man basura bihi rajulun minal yahud. Justru orang pertama yang tahu ada yang datang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru yang tahu adalah Yahudi. Wa kana ala satahi utumihi, di mana kemudian orang Yahudi ini ada di atas utum, ada di atas bentengnya. Ada yang mengatakan utum ini bukan benteng, tapi seperti bagian yang tinggi dari loteng, dari rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bagian yang tinggi ya dari bangunan. Fanada bi'a'la sautihi, lalu orang Yahudi ini kemudian menyeru dengan suaranya yang tinggi, ya Bani Qailah. Wahai Bani Qailah. Yang dimaksud dengan Bani Qailah adalah Aus dan Khazraj. Yang dimaksud adalah kaum Aus dan kaum Khazraj. Hadza jaddukum. Ini bagian kalian. Ini bagian kalian. Maksudnya yang ditunggu-tunggu ya, barangkali maksudnya seperti itu. Alladzi tantadzirun, yang kalian tunggu. Fakharajal ansor fi silahihim, sehingga orang Ansor kemudian keluar dengan membawa senjata mereka. Fatalaqauhu, lalu kemudian mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hayyauhu, mengucapkan selamat atas kedatangannya di Madinah bitahiyyatin nubuwah, dengan ucapan kenabian. Berarti mereka memanggilnya dengan wahai Nabi, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW datang di Madinah dari pembahasannya Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, ikhtalafatir riwayat fi tarihi qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Quba bil Madinah. Riwayat tentang penentuan kapan Rasulullah SAW tiba di Kuba, maka terdapat beberapa perbedaan. Faqila innahu kana fil yaumil tsan min syahri Rabiul Awal. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah datang di Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Waqila fil yaumil tsani asyar min syahri nafsihi. Pendapat kedua mengatakan bahwa Rasulullah datang di Kuba bukan tanggal 8, tapi tanggal 12. Wa dzakara khilaf Ibnu Hajar wa lam yurajjih fil mas'alah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan khilaf dalam masalah ini, kapan Rasulullah tiba di Kuba dari perjalanan hijrah, tetapi Ibnu Hajar kemudian tidak merojihkan mana yang lebih tepat. Lakinnahu i'tamada anal quduma kana yaumal itsnain. Tetapi beliau bersandar bahwa datangnya Rasulullah di Kuba itu hari Senin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa ma asyara lahul musannifu min khurujil ansar kulla yaumin ila harratil madinah yantadhiruna qudumahu wa ru'yatahu al-yahudi lahu ila akhirih. Hadhihi riwayatun mukharrajatun fil Bukhari. Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan apa yang diisyaratkan oleh penulis yaitu Ibnu Katsir, bahwa orang Ansor setiap hari itu keluar menunggu kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka menunggunya di tempat namanya Harrah. Lalu kemudian yang pertama kali lihat justru orang Yahudi, begitu seterusnya. Maka kisah ini itu ada di Sahih Bukhari. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahihnya. Waqad ishtahara fi kutubi sirah anna jawari Bani Najjar kharajna yaumaha yunshidna tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Jadi dalam beberapa kitab sirah masyhur disebutkan bahwa Jawari, jamak dari jariyah, anak-anak perempuan yang masih kecil dari Bani Najjar, mereka ketika Rasulullah SAW datang, mereka itu kemudian menyambut Rasulullah SAW dan kemudian mereka melantunkan syair, di mana syairnya adalah Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada. Maka syair ini kan masyhur ya. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada, ini kan masyhur. Disebutkan seperti itu. Al-Abyad al-Ma'rufa, di mana bait syair ini sangat masyhur ya. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da, dan seterusnya ya. Wa hadil haditha lam tasil ilaina min tariqin thabita. Namun peristiwa ini di mana kemudian syair ini disebutkan, dibacakan, itu secara sanad kemudian dipertanyakan. Secara sanad dipertanyakan karena dari segi sanad hadis kemudian dipertanyakan. Karena itu sebagian menyebutkan ada masalah di dalam sanadnya.
Tapi kemudian ada pendapat lain, waqad rajjaha jam'un minal ulama ka Ibnu Qayyim wa Ibnu Hajar. Sebagian ulama kemudian merojihkan peristiwa ini, menyebutkan bahwa peristiwa ini bisa dipakai. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, begitu juga Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Mereka berdua kurang lebih mengatakan bahwa anna hadan nasyid qila lin nabi marja'uhu min ghazwati Tabuk. Yang benar bahwa nasyid ini disampaikan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk. Ketika kembali dari perang Tabuk, dan perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah ya. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Sedangkan ini pertama kali Rasulullah datang. Alasannya li'anna thaniyatul wada min jihati Syam la min jihati Makkah. Karena thaniyatul wada itu lokasinya ada di pintu masuk dari arah Syam, sehingga lebih di utara. Lebih di utara. Sedangkan Rasulullah SAW datang dari Makkah. Gitu. Sehingga pintu masuk alaminya Rasulullah SAW harusnya dari sisi selatan, bukan dari sisi utara. Karena ada penyebutan Thaniyatul Wada. Itu alasannya. Karena kita tahu bahwa perang Tabuk itu kan terjadinya di wilayah Syam. Perang Tabuk terjadinya di wilayah Syam. Sehingga ketika masuk ke Madinah, wajar kalau kemudian lewat Thaniyatul Wada. Sedangkan kalau dibilang Thaniyatul Wada, perjalanan dari Makkah, ini agak aneh. Karena Makkah berada di lebih selatan daripada Madinah. Sehingga tidak melewati Thaniyatul Wada. Allah alam. Kemudian poin yang keempat, waqad izdahamal ansaru rijalan wa nisa'an wa sibyanan li ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang Ansar itu berdesakan, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farihu bimaqdamihi farhan aziman. Mereka sangat bahagia, mereka sangat gembira. Hatta qala al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Barra bin Azib al-Ansari mengatakan, ja'an Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bihi. Ketika Rasulullah datang, aku belum pernah melihat orang Madinah segembira itu. Seperti gembiranya mereka ketika kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, wa fil haditsah suratun min suwari syiddati mahabbatil ansar lil nabi. Dalam kisah ini menunjukkan bagaimana besarnya kecintaan orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menunggu. Mereka bersabar menunggu kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad bawabal ulama'u fi kutubihim abwaban katsiratan fi manaqibil ansar wa fadailihim radhiyallahu anhum. Para ulama kemudian memberikan banyak bab dalam kitab-kitab mereka ketika membahas tentang biografinya Ansar dan juga keutamaannya Ansar. Salah satunya dengan kisah ini. Karena hal ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Qala hafizahullah fi manzili Kuba, di rumah di Kuba. Rasulullah SAW menginap di tempatnya sahabat di Kuba. Qala al-musannif mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Kuba alal Kulthum bin Hidm, wa qila bal ala Sa'ad bin Khaythamah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Kuba itu kemudian datang ke tempatnya Kulthum bin Hidm. Ada pendapat lain mengatakan bahwa bukan kepada Kulthum, tapi kepada Sa'ad bin Khaythamah. Wajah al-muslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam yang ada di Madinah, mereka kemudian memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum lam yarahu ba'd. Mayoritas mereka belum pernah melihat Rasulullah sebelumnya. Iya, karena yang melihat sebelumnya jumlahnya sedikit ya. Di antaranya yang bertemu Rasulullah adalah para utusan di dalam Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua. Atau barangkali, wallahu a'lam, bisa jadi kalau kemudian ada di antara mereka yang haji lalu kemudian bertemu Rasulullah sebelumnya. Barangkali mereka bisa jadi bertemu. Fakana ba'duhum aw aktsaruhum yadhunnuhu Abu Bakrin. Fakana ba'duhum aw aktsaruhum yadhunnuhu Abu Bakrin. Banyak dari mereka menyangka bahwa Rasulullah itu Abu Bakrin.
likathrati syaibihi, karena Abu Bakar banyak syaibnya, banyak ubannya. Falamma ishtadal harru qama Abu Bakrin bi thawbin. Ketika kemudian cuaca sedang panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil satu pakaian yudhallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian melindungi Rasulullah agar tidak kena panas. Fatahaqqaqan nasu khina idzin Rasulullah, sehingga ketika itu orang-orang kemudian sudah tahu jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mana. Sehingga Rasulullah disangka Abu Bakar, Abu Bakar disangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginap di Kuba akan bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Kuba ala Kulthum bin Hidm wa qila bal ala Sa'ad bin Khaythama. Ketika Rasulullah di Kuba menginap di tempatnya Kulthum bin Hidm, dalam pendapat lain dikatakan Sa'ad bin Abi Khaythama. Qultu hakadha awradahu Ibnu Ishaq ala Syak. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Kita tahu Ibnu Ishaq adalah seorang ahli sirah nabawiyah dan beliau menyebutkannya dengan bentuk ragu-ragu, Kulthum bin Hidm atau Sa'ad bin Abi Khaythama. Tidak memastikan, tapi kemudian menyebutnya atau. Wa jama'a bainahuma bi annahu kana yabitu lailan inda Kulthum bin Hidm wa yajlisu naharan inda Sa'ad bin Khaythama li'annahu kana azban. Ketika kemudian ada dua versi, apakah di rumahnya Sa'ad bin Abi Khaythama ataukah di rumahnya Kulthum bin Hidm, maka pendapat ini bisa kemudian diambil jalan tengahnya dengan mengatakan bahwa yabitu lailan inda Kulthum bin Hidm, ketika malam menginap di rumahnya Kulthum bin Hidm. Wa yajlisu naharan inda Sa'ad bin Khaythama, ketika siang kemudian di tempatnya Sa'ad bin Abi Khaythama. Li'annahu kana azban, karena dia kemudian masih perjaka. Yang dimaksud insya Allah Kulthum bin Hidm ya, masih perjaka. Karena yang perjaka kan lebih enak untuk menginap di situ daripada ketika ada istrinya ya. Wallahu a'lam. Wa qad kana Kulthum bin Hidm syaikhan kabiran indama nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indahu. Kulthum bin Hidm ini itu sudah tua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menginap di tempatnya. Wa yuqalu innahu awwalu man mata minas sahabat ba'dal hijrah. Dikatakan bahwa dia sahabat pertama yang meninggal setelah Rasulullah hijrah. Walam yudrik syai'an minal masyahid, dan tidak ikut sama sekali pertempuran yang ada setelah Rasulullah SAW hijrah sama sekali. Kemudian wadaru Kulthum bin Hidm kanat fi kiblati Masjid Kuba. Rumahnya Kulthum bin Hidm itu arahnya ada di kiblat Masjid Kuba. Kita tahu bahwa kiblat pada masa itu mengarahnya cenderung ke utara, karena hal ini itu masih tahun pertama Hijriyah. Kiblatnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Karena kiblat mengarah ke Mekah menuju ke Masjidil Haram itu pada tahun kedua. Saya lupa pada bulan apa ya. Intinya nanti pada tahun kedua. Sedangkan ini pada tahun pertama, berarti mengarahnya masih cenderung ke arah ke utara. Mula sokoton laha, menempel ya. Rumahnya itu menempel dengan Masjid Kuba, dengan kiblat Masjid Kuba. Wa bi qurbiha daru Sa'ad bin Khaythama. Di sampingnya kemudian rumahnya Sa'ad bin Khaythama. Kama afadahu Samhudi, sebagaimana disebutkan oleh Samhudi dalam kitabnya Wafa'ul Wafa'. Selanjutnya, poin yang keempat, wa ma dzakarahu al-musannif min taslimil ansar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda maqtihi. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika orang-orang Ansor kemudian memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang. Wa tadhilu Abi Bakrin lahu bi thawbihi. Bagaimana juga Abu Bakar kemudian menaungi Rasulullah dengan bajunya agar tidak kepanasan. Faqad akhraja madmunahul Bukhari fi sahihi. Maka cerita ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Poin yang kelima, waqad ikhtalafa fi miqdari maqthihi bi Quba qabla ayatawajjah ilal Madinah. Terdapat perbedaan Rasulullah SAW seberapa lama bertahan di Kuba. Berapa hari Rasulullah SAW di Kuba. Falladhi fil Bukhari an Anas bin Malik arba'ata asyara yauman. Riwayat di Sahih Bukhari dari riwayat Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah di Kuba itu 14 hari selama di Kuba. Wal masyhur inda ashabil maghazi arba'ata ayyam. Adapun yang masyhur dari tulisannya ahli maghazi, ahli sirah, bahwasanya Rasulullah SAW di Kuba hanya selama 4 hari saja. Sedangkan riwayat di Sahih Bukhari disebutkan 14 hari.
Qala Ibnu Hajar mengatakan wa qaulu Anas aula bil qabul. Pendapatnya Anas yang mengatakan Rasulullah bertahan 14 hari lebih layak untuk diterima. Barangkali alasannya karena secara hadis kemudian sanadnya kuat, sehingga kemudian lebih layak untuk diambil. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah datang di Madinah, dan kemudian ketika datang pertama kali datangnya ke Kuba, dan di Kuba kemudian menginap di tempatnya Kulthum bin Hidam, dan kemudian ada yang mengatakan di Sa'ad bin Khaythama. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.